Selamat pagi, siap perkenalkan nama saya Erika Widyamayanti dari kelas 10 MIPA 3, siswa SMA Negeri 5 Palangkaraya. Siap, materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu tentang konsep vektor. Pengertian dan jenis-jenis vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai. Vektor juga dapat diilustrasikan dalam bentuk anak panah dengan pangkal anak panah menunjukkan titik awal vektor dan ujung anak panah menunjukkan titik ujung vektor. Vektor juga dapat diartikan sebagai ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Secara geometris, suatu vektor dapat digambar sebagai ruas garis berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Kemudian sebuah vektor dapat dinotasikan dengan beberapa ketentuan. Di antaranya yang pertama, satu huruf kecil bercetak tebal, misalnya seperti ini. Huruf U tebal, P tebal, W tebal. Kemudian yang kedua, satu huruf kecil dengan garis bawah, misalnya seperti ini, U, P, W. Kemudian yang ketiga, satu huruf kecil bertanda panah di atasnya, misalnya U, P, W. Kemudian yang keempat, dua huruf kapital yang menunjukkan ruas garis berarah. Misalnya, ruas garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan arah garis AB atau sebaliknya. Kemudian, definisi dari vektor sendiri adalah ruas garis berarah. Maka, bentuk dari vektor bisa kita lihat pada gambar berikut. Seperti ini, arah garis vektor A, arah garis vektor B, arah garis vektor C. Nah, setelah kita amati gambar vektor di samping, kedua vektor tersebut mempunyai panjang vektor dan arah yang sama meskipun letaknya berbeda. Kemudian, jenis-jenis vektor matematika. Yang pertama, vektor 0, yaitu suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Kedua, vektor posisi, suatu vektor yang posisi titik awalnya di O, sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu atau selain titik O. Yang ketiga, vektor satuan, suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Yang keempat, vektor basis, yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu koordinat. Kemudian vektor pada bidang R2. Vektor merupakan salah satu bagian dari geometri, berarti dapat digambarkan pada sebuah bidang R2 atau sebuah bidang R3. Kalau vektor berada pada bidang, maka dinyatakan dalam R2 koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y, sedangkan vektor yang berada pada ruang R3 akan dinyatakan dalam 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian panjang vektor pada bidang. Sesuai dengan pengertiannya, vektor panjang tertentu. Nah, untuk menentukan panjang suatu vektor pada bidang R2,
kita bisa menggunakan rumus berikut seperti ini. Jika diketahui satu titik A yaitu XA dan YA, maka arah vektor A sama dengan akar XA pangkat 2 ditambah YA pangkat 2. Nah, jika diketahui dua titik A, XA dan YA, dan titik B, XB dan YB, maka arah vektor AB yaitu akar dalam kurung XA dikurang XB pangkat 2 ditambah dalam kurung YA dikurang YB pangkat 2. Kemudian kita memasuki operasi vektor pada bidang. Operasi vektor pada bidang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian vektor dengan skalar, dan perkalian dua vektor. 1. Penjumlahan vektor dalam penjumlahan dua vektor. Secara geometri, terdapat dua macam cara penjumlahan yang bisa digunakan, yaitu cara segitiga dan cara jajar genjang. Nah, di gambar ini merupakan penjumlahan dua vektor dengan cara segitiga. Seperti ini. Kemudian gambar yang kedua, penjumlahan dua vektor dengan cara jajar genjang. Nah, secara aljabar, penjumlahan vektor hanya menjumlahkan koordinat titik pusat vektor dengan titik ujungnya. Nah, arah vektor A sama dengan XA, YA, dan arah vektor B sama dengan XB, YB. Kemudian arah vektor A ditambah arah vektor B menjadi dalam kurung XA ditambah XB, YA ditambah YB. Nah, pengurangan vektor. Pengurangan dua vektor pada dasarnya sama dengan penjumlahan kedua vektor. Namun secara geometri yang membedakan adalah terdapatnya salah satu vektor yang memiliki arah berlawanan sehingga bernilai negatif. Sedangkan secara aljabar hanya mengurangi titik pada koordinat vektornya. Ketiga, perkalian vektor. Dengan skalar perkalian antara vektor dengan skalar adalah hasil kali suatu bilangan skalar K dengan sebuah vektor A. Siap. Sekian dari presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan kata, ucapan, dan kehilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selamat pagi.